Gelombang konflik antara K-Nets dan siblings yang sebelumnya memanas di X, kini merembet ke media sosial lain dan menyeret lebih banyak pihak. Adu komentar yang awalnya dipicu sindiran dan tudingan rasis berubah menjadi aksi saling serbu di siaran langsung TikTok. Banyak warga asal Korea yang tengah live mendadak dibanjiri komentar dari netizen yang budiman Indonesia. Kolom chat dipenuhi kalimat sindiran dan ejekan, bahkan tanpa memastikan apakah kreator tersebut terlibat dalam polemik awal atau tidak. Fenomena ini membuat situasi makin tidak terkendali. Cukup dengan mencari akun Korea yang sedang live, hampir selalu ada netizen yang berbakti Indonesia yang ikut menyerang. Beberapa kreator bahkan sampai menuliskan keterangan besar bahwa mereka berasal dari Jepang agar tidak disalahartikan sebagai orang Korea. Reaksi ini menunjukkan betapa panasnya konflik K-Nets versus siblings, ketika sentimen terhadap oknum meluas menjadi generalisasi terhadap semua orang. Perang digital yang bermula dari komentar di media sosial kini berubah menjadi serbuan massal lintas platform yang semakin memperkeruh suasana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen Korea bilang, alah negara lu tuh negara mati lampu, kita jogetin seperti mati lampu ya sayang. Terus ada lagi yang bilang katanya, alah negara lu tuh miskin katanya, UMR-nya aja cuma 25 juta. Lah gimana kita sebagai orang Indonesia nggak sakit hati coba? Dibilang UMR kita di Indonesia 25 juta, sakit hati lah. Terus mereka itu mencari keributan, mencari masalah di negara yang memang udah banyak masalah. Mereka itu meributkan hal yang penting. Orang Indonesia yang penting ribut, jadi paham. Terus apalagi yang kalian tahu? Perang antara K-Nets dan netizen Asia Tenggara semakin memanas. Buat kalian yang ketinggalan, ini kronologinya. Semuanya mulai dari insiden konser Day6 di Malaysia. Ada oknum fansite Korea yang melanggar aturan, yaitu menyelundupin kamera dengan lensa besar ke dalam konser. Dia diusir dari area konser, tapi dia malah berkoar-koar di internet. Awalnya cuma debat masalah aturan konser, tapi lama-kelamaan berubah jadi hinaan rasis, fisik, warna kulit, sampai ekonomi Asia Tenggara jadi bahan ejekan. Indonesia pun ikut keseret karena MV Nona tuh dihina oleh netizen Korea. Netizen Indo langsung turun gunung untuk ngebela tetangganya, dan serangan baliknya masif banget. Setelah negara lain di Asia Tenggara ikutan ngebelain Malaysia, negara lain dari luar Asia Tenggara pun ikut angkat suara. Sekarang istilah siblings udah menjadi simbol solidaritas dan perlawanan terhadap rasisme. Menurut kalian postingan siblings mana yang paling gong? Menurut gue gini. Guys, kalian tahu kan yang sekarang lagi heboh di X terutama, dimana netizen Korea tuh perang dengan netizen Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain lah, pokoknya di Asia Tenggara. Nah, jadi gini guys, saya tuh disclaimer-nya, saya tuh K-popers, dan buat kalian yang udah ngikutin channel saya lama, baik TikTok maupun YouTube, ya isinya tuh K-pop semuanya gitu guys. Tapi memang di sini ya guys ya, saya tuh heran ya, rakyat Korea itu ya, mereka tuh K-netnya ya, maksudnya netizen Korea tuh rasis banget, sumpah, dari dulu rasis banget. Ini tuh nggak terjadi kalau kayak sekarang mereka perang komentar dengan netizen dari Asia Tenggara. Saya tuh nggak heran guys, karena gini, artis mereka tuh ya guys, K-pop, artis K-pop, idol K-pop itu tuh salah satu alasan mereka sering bun-bun, ngerti kan kalian guys, bun-bun mengakhiri hidupnya, itu tuh karena kesadisan netizennya. Lah guys, netizen sana tuh tajem banget, mereka tuh menganggap idol K-pop tuh udah kayak sempurna gitu, dan mereka tuh sadis banget. Kalau ada sasengnya tuh itu lebih gila lagi guys. Jadi di sana tuh perbedaannya mencolok di sana adalah, di sana tuh kalau misalnya ada artis yang kena kasus gitu ya, karena mereka tuh menganggap artis tuh benar-benar ya sempurna gitu. Jadi kalau ada yang kena kasus, udah jangan berharap kayak di kita sini tuh kayak yang viral tuh entah karena kasus apa tiba-tiba dia dapat job tawaran itu. Kalau di sana enggak guys, di sana saking sadisnya mereka, sadis lah. Makanya nggak heran ketika ada yang
kena kasus yang dia artis besar tiba-tiba langsung hilang lenyap. Karena apa? Karena ya itu mulut netizen di sana ketika mereka tuh parah. Kemudian ya salah satu alasan mereka bun-bun itu tadi yang saya bilang itu tuh ya karena kekejaman netizen. Makanya kalau perang-perang walaupun mereka sedikit ya, tapi mulutnya, tangannya ketikanya gila, ngeri guys. Tapi apapun itu saya nggak dukung tuh netizen Korea, saya nggak suka mereka, ya nggak suka saya netizen Korea dan mereka tuh rasis banget. Jadi ya mudah-mudahan ada sebuah pelajaran buat mereka itu ya, bahwa ini saatnya nih netizen dari Asia Tenggara bersatu untuk menyerang mereka. Teenage versus sibling lagi rame. Nah, lalu muncul pernyataan bagaimana kalau kita rame-rame boykot K-pop. Nah, kalau kita benar-benar boykot K-pop, apa dampaknya buat Korea Selatan? Nah, sebelum kita jawab itu, kita mundur sedikit ke belakang. Teman-teman, K-pop itu bukan hanya sekedar musik. Ia bagian dari Hallyu atau gelombang budaya Korea yang memang sejak lama didorong serius oleh negaranya. Sejak krisis finansial Asia tahun 1997, Korea Selatan sadar mereka tidak punya banyak sumber daya alam. Mereka sadar bahwa mereka tidak seperti Timur Tengah yang kaya akan minyak. Nah, jadi apa yang bisa mereka ekspor? Pastilah sumber daya yang paling potensial dan low cost, yaitu ya budaya, kreativitas, dan industri hiburan begitu. Nah, tapi hebatnya Korea tidak melihat K-pop hanya sebagai sebuah industri hiburan. Nah, Korea melihat bahwa K-pop ini adalah produk ekspor yang sangat strategis. Sama seperti mereka mengekspor mobil atau barang elektronik lainnya. Nah, makanya ini juga sebagai bagian dari memperbaiki reputasi Korea Selatan di mata dunia. Maka dari situ lahir sebuah sistem industri yang sangat terstruktur. Ada agensi, ada training idol bertahun-tahun, produksi kelas dunia, bahkan distribusi digital yang cakupannya sampai dengan global. Dan hasilnya apa? Ya, kita lihat grup seperti BTS dan Blackpink. Mereka itu bukan cuma menjadi artis, mereka jadi aset soft power dari Korea. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Bagaimana kalau kita rame-rame memboikot K-pop? Apa dampaknya? Pertama, secara ekonomi langsung, industri K-pop itu memang bukan mayoritas dari PDB Korea. Kontribusinya sekitar 1,7% dari PDB itu tahun 2018. Memang angka ini kecil dibanding manufaktur atau semikonduktor. Nah, tapi yang besar itu bukan angka dampak secara langsung. Yang besar itu adalah multiplier efeknya. Nah, K-pop itu mendorong pariwisata, fashion, industri skincare, dan kosmetik, bahkan ya makanan-makanan Korea, bahasa Korea, mulai banyak orang yang belajar, lalu streaming dan platform digital lainnya. Hari ini orang banyak nonton Netflix, drama-drama Korea. Ya, nah ketika orang nonton drama atau idol, mereka itu secara nggak langsung akan mendorong ikut beli produk kecantikannya, ya pakai brand fashion yang sama, bahkan tertarik untuk mungkin kuliah atau liburan ke Korea begitu. Nah, itu yang disebut dengan multiplier effect. Nah, industri kosmetik Korea misalnya sangat terbantu oleh citra visual yang ditampilkan lewat drama Korea begitu ya. Visual yang flawless, yaitu bukan cuma soal estetika, tapi itu bagian dari marketing secara nasional. Nah, kedua, dari sisi geopolitik, K-pop menjadi alat soft power. Ya, dia bikin citra Korea menjadi positif di mata generasi dunia. Nah, jadi boykot besar-besaran pasti akan berpengaruh pada ekonomi Korea. Nah, tinggal bagaimana kita memutuskan apa akan melanjutkan drama Kinet versus sibling ini. Oh, ini netizen Korea tuh, oh ini harus bawa Indo dulu biar kalian naik gitu, ha? Kalian gak takut di Google Maps-nya macet gitu? Aneh kalian mah, kayaknya teh mereka teh berharap kita panas ya. Iya. Padahal mah kita mah sama Banaspati aja teh CS tahu, minimal cebok.
ngapain aku bawa itu teh, bawa apa? Dari SLR teh. Lu buat apa? Komen-komen kalian mah geli, di kita mah geli tau. Kayak gini Gak baper kita mah menggelitik itu mah Gak bakal menggelitik. panas, kita mah debus juga jago. Kita mah. Sok mau ngapain lagi sok? Sekarang mah Terus ngehina-ngehina ini gini yang video klip di sawah gini. Iya. Dan sama mereka mah isinya juga plastik tadi. Berasnya iya. Oh, Berasnya pakai plastik mereka. Hey, denger ya, idol kalian tanpa netizen Indonesia bisa apa? Sok, iya sok. Jadi apa sok? Jadi apa, Sob? Paling narik kan? Gak kerasa ya sih gitu. nggak kerasa. Secuil. Masuk ke hidung.